Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zara Gustin. Hari ini adalah hari magang saya ke-9 di Bimba AIUEO Nusa Loka Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ke-1. Yang bagian A, bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba? Pertanyaan nomor 1, apa arti tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti tanda panah itu berarti menunjukkan alur. Pertanyaan nomor 2, apa garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti garis tebal yaitu syarat yang harus dipenuhi. Pertanyaan nomor 3, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Arti tanda seru yaitu hati-hati. Kita harus pastikan tujuan dan syaratnya sudah dapat terpenuhi. Pertanyaan nomor 4, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Kita harus mengetahui alur yang ditandai dengan panah pada bagian sekaligus syarat jika ada tanda-tanda garis tebal dan terdapat tanda seru untuk memastikan syarat dan tujuan sudah dapat terpenuhi atau belum. Pertanyaan nomor 5, apa syarat HSAIUEO? Untuk syarat HSAIUEO yaitu huruf verbal AIUEO. Pertanyaan nomor 6, apa syarat modul B1A? Syarat untuk modul B1A yang pertama D4HFK, kemudian HSAIUEO, dan HFBDG KMPSY. Apa syarat modul B1B? Untuk modul B1B yaitu D4HVS, verbal JLNTRC, B1A. Nomor 8, apa syarat D4HVS? Untuk syarat modul D4HVS yaitu 4HVS dan D4HFK. Pertanyaan nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah 4HFK? Tahap selanjutnya setelah 4HFK yaitu 4HVS dan 4HFK. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu B1B dengan syarat lain D4HVS dan verbal JLNTRC sudah dapat terpenuhi. Pertanyaan nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E yaitu B1F dengan syarat lain B1D sudah terpenuhi. Yang kedua ada B4 dengan syarat lain B2 harus terpenuhi. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5 dengan syarat lain B1F dan B3 harus terpenuhi. Jawab pertanyaan tahap persiapan yang bagian B. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan, diucapkan, dan diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Dikarenakan untuk memudahkan anak untuk mengenal bentuk simbol hurufnya. Hal ini dikarenakan sebelumnya anak sudah mempunyai input ataupun sebuah masukan walaupun hanya dari bunyi saja, sehingga ketika anak diperkenalkan simbol hurufnya, anak tidak merasa asing. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan adanya tahap persiapan agar anak siap untuk masuk ke tahap awal atau tahap simbol. Nomor 6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu verbal huruf HFAIUEO, HFBDG KMPSY, HFJLNTRC. Yang kedua verbal kata, materinya itu 4HFK, 4HVS, dan 5HVS. Kelompok ketiga yaitu F dikte, D4HFK, 4HVS, dan D5HVS. Yang terakhir kelompok keempat yaitu verbal kata, kalimat materinya 4HVS. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Caranya dengan berdialog, bercerita, bernyanyi, berdongeng, atau dengan permainan. Selanjutnya bagian C, HFAIUEO. Apa pengertian dari HFAIUEO? HFAIUEO adalah huruf AIUEO yang hanya diperdengarkan saja atau hanya diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf AIUEO.
Tujuan khususnya agar anak menjadi terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HF, A, I, U, E, O? Yaitu melalui lagu-lagu bimba, dialog umum. Pertanyaan D. Bagian D, mengenai HF, BDG, KM, PSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HF, BDG, KM, PSY? HF, BDG, KM, PSY adalah pengucapan bunyi huruf BDG, KM, PSY yang hanya diucapkan dan tidak diperlihatkan simbol hurufnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HF, BDG, KM, PSY? Tujuan utama huruf BDG, KM, PSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG, KM, PSY. Tujuan khususnya huruf verbal BDG, KM, PSY adalah agar anak dapat terampil mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HF, BDG, KM, PSY? Yaitu melalui lagu BDG, KM, PSY. Pertanyaan yang bagian E, apa pengertian dari HF, JLNTRC? HF, JLNTRC adalah mengucapkan bunyi JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HF, JLNTRC? Tujuan utamanya itu huruf verbal JLNTRC agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya agar anak menjadi terampil untuk mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan HF JLNTRC? Yaitu melalui lagu JLNTRC. Selanjutnya bagian F, mengenai HF ABC. Apa pengertian dari HF ABC? HF ABC itu sendiri adalah pengucapan bunyi huruf ABC sampai Z tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HF ABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf ABC sampai Z. Bagaimana cara motivator untuk mengenalkan HF ABC? Yaitu melalui lagu ABC. Cukup sekian jawaban pertanyaan magang di hari ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat ataupun kalimat yang belibet ataupun kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Bunga Zara Gustin. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika jawabannya kurang dan kata-katanya juga kurang, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kalimat ataupun kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.